Semoga ada itikat baik untuk tidak menggiring opini dan melakukan pencemaran nama baik. Tulis Rian dengan menohok di Instagram Story. Doain aja lah ya, doain aja semoga semuanya berjalan. Pemirsa Silet RCTI, kehilangan sosok tercinta untuk selama-lamanya tentu merupakan cobaan yang sangat berat. Begitu pula dirasakan oleh Anggi Pratama, suami dari almarhumah Stevi Agnesia. Pria yang berprofesi sebagai pilot itu pun kembali mengingat kenangan saat terakhir kalinya terbang bersama. Dalam unggahan Anggi, ia menampilkan almarhumah Stevi bercerita soal dirinya yang dipaksa ikut sang suami ketika mendapat jadwal terbang. Padahal dirinya tak berniat berpergian sampai akhirnya menerima tawaran tersebut demi membahagiakan suami. Seolah firasat, Anggi lantas teringat perasaannya kala itu yang ingin sekali Stevi ikut mendampinginya bertugas. Ia tak menyangka itu menjadi penerbangan terakhirnya dengan sang istri. Ayang, tadi yang ini nggak mau, benar? Bohong. Iya dong. Aku duluan deh. Kalimat terakhirnya itu dari Mas Anggi sih, karena aku kan sebelah Mas Anggi persis. Dia pegang tangannya Stevi, dia bilang, "Stev, kamu ibu yang baik, kamu istri yang sangat baik, kamu menantu anak buat Popo, mama, papa yang baik, kakak buat aku dan Okti yang sangat baik, ibu yang sangat baik buat Cila, Jeje, dan Jojo." Sebenarnya kita siapa sih yang mau kehilangan ya Mbak ya, pengennya semuanya juga Stevi kembali sehat, tapi Mas Anggi akhirnya bilang, kalau memang kamu mau bobo, mau istirahat, mau pergi, aku sudah ikhlas, aku jaga Cila, Jeje, Jojo, nanti kita ketemu lagi di Janah ya sayang. Terus Mas Anggi cium jidatnya, gak lama Popo, mama masuk, 19.36 Stevi 2 kali tarikan nafas meninggal. Dan alhamdulillah gak ada yang kayak serem atau apa tuh, gak ada, bener-bener tenang banget kayak bobo tiba-tiba. Meski berat, namun itulah suratan takdir sang pencipta. Anggi pun berusaha kuat dan tegar demi para buah hati tercinta. Ia pun mengunggah sebuah momen yang membuat warga net ikut terharu, yakni memperlihatkan sang putra ditanya perihal kenangan beribadah dengan almarhumah sang mama. Jawaban yang keluar pun semakin membuat terenyuh, karena kini mereka akan menjalani ibadah sholat bertiga karena sang mama sudah berada di surga dan akan terus mendoakannya. Sekarang sholatnya berapa orang? 3 orang. Kalau dulu? 4 orang. Terus habis sholat doain siapa sekarang? Mami, Maminya di mana? di surga. Masa hidupnya sangat baik sekali, tidak pernah membedakan orang, tidak pernah memisah-misahkan orang, semua saudara tuh dibantu, bahkan yang nggak saudara, aku nggak perlu nyebut, tapi di Instagram sudah banyak sekali, di sosial media sudah banyak sekali orang-orang yang ditolong sama Stevi. Stevi itu emang hobinya menolong, jadi memang kan ada orang yang memang dari hatinya tuh kalau ngeliat orang yang agak susah sedikit tuh pengennya bantu, nah itu Stevi. Duka atas kepergian Stevi Agnesia juga dirasakan oleh para sahabat seperti halnya Marshall yang memberikan kesaksian betapa harmonisnya rumah tangga almarhumah dan Anggi Pratama. Ia mengungkap bahwa Anggi kini masih diselimuti duka karena kehilangan pasangan hidupnya. Begitu juga anak-anaknya,
memendam rindu kepada sang mama yang kini sudah pergi untuk selama-lamanya. Di sisi lain, Samuel Rizal, mantan suami Steffi, juga mengungkapkan kesedihannya lewat sosial media. Ia merasa kehilangan dan tidak menyangka almarhumah akan pergi secepat itu. Alhamdulillah Zin sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa. Ceria ya? Ceria betul. Yang pasti kangen sama mama, pasti. Kalau mau ngomong berat ya pasti berat ya. Bukan buat Mas Anggi doang, tapi saya juga kehilangan seorang kakak gitu. Seseorang yang saya bisa telepon tiap hari, saya bisa saya itu orangnya tipenya yang manja kalau sama kakak gitu kan, apalagi sama Steffi. Masya Allah, pasangan hidup yang tidak, kalau misalnya dicari di mana-mana lagi kayaknya nggak ada lagi yang kayak kakak perempuan saya yang benar-benar sama suami itu sangat berbakti, yang sama suami itu sangat ngurusin dan sangat mencintai anak-anak beliau. Sementara itu, pasca kepergian Steffi Agnesia, Ica Anissa Faradila masih belum berhenti menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia dituding ada kaitannya dengan penyakit misterius yang dialami Steffi sebelum menghembuskan nafas terakhir. Menurut Eli Sugigi, akibat berbagai sorotan tajam yang diterima, Ica Anissa mengalami tekanan yang cukup berat. Karena itulah, dalam waktu dekat, akan menggelar klarifikasi untuk membersihkan namanya, bahkan berani disumpah di atas ayat suci Al-Quran. Lantas benarkah sebenarnya Steffi dan Ica Anissa sudah sempat bertemu untuk membahas permasalahan di antara mereka? Seperti apa pula bukti yang sudah disiapkan untuk membantah semua tudingan yang kini semakin panas? Dia tadi telepon sama saya. Dia akan klarifikasi, nanti akan dikumpulkan semua media. Dia tidak mau juga terpuruk. Dia tidak mau juga, dia sampai, apa kata dia? Sampai kena mental gitu loh. Kena mental karena netizen yang nggak tahu apa-apa. Sampai disangkutin oleh Olga Saputra. Dia emang punya bukti. Dia udah ketemu sama Steffi, udah ketemu sama suaminya. Dia ada bukti ketemu suami Steffi. Dan dia udah ketemu untuk bersumpah di atas Al-Quran. Tolong netizen jangan buat fitnah. Kayak aku sekarang dihujat, aku masa bodoh. Aku dihujat, aku merasa benar. Ya udah, kalau aku merasa benar, aku tidak salah. Aku membela dua belah pihak yang sama-sama akhirnya kesian Steffi dong di kuburan. Di sana diomongin, diangkat-angkat lagi ceritanya. Menepikan firasat dan momen kebersamaan suami Steffi Agnesia bersama almarhumah sang istri dan anak-anaknya, maka kabar terbaru justru datang dari Teuku Ryan. Ya, di tengah proses sidang perceraiannya yang masih terus berlangsung alot di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, emosi Teuku Ryan tiba-tiba tersulut. Tidak ada asap jika tidak ada api. Semua dipicu dengan beredarnya kabar jika Ryan diam-diam juga menginginkan hak asuh atas Moana sekaligus biaya nafkah anak. Mendengar hal tersebut, Teuku Ryan sontak meradang. Pasalnya, sejak beredarnya kabar itu, yang konon kabarnya berasal dari kubu Ricis, Teuku Ryan memang langsung menjadi sasaran hujatan netizen yang sontak menyinggung harga dirinya sebagai laki-laki. Lantas, bagaimana psikolog melihat kasus perebutan hak asuh anak yang sering menyertai perceraian? Justru keberatan. Yang bersangkutan juga minta dia yang mengasuh. Ya, gimana ya? Sebenarnya itu kita ketahui juga dari jawaban dari pihaknya Ryan. Bahwa yang namanya anak di bawah umur kan pengasuhan tetap kita minta di bawah ibu, selama ibunya tidak bermasalah kan. Tuntutan seperti awal Mbak, seperti yang disampaikan oleh Humas Pengadilan yang kemarin adalah minta cerai, kemudian hak asuh anak dan nafkah anak, itu aja.
Kalau hak asuh anak memang biasa suka diperebutkan, tetapi biasanya kalau anak di bawah umur itu kan masih pada sama ibunya karena masih perlu ibunya untuk hal-hal tertentu, misalnya ibunya sakit, itu ibunya mengalami gangguan jiwa atau apa, baru bisa dialihkan. Kalau nggak ada sesuatu yang spesifik, itu pasti biasanya tidak bisa, ya. Kalau menurut saya, kalau dilihat secara logika aja deh, tanggung jawab dari seorang suami itu apa? Itu yang harus dipikirkan. Tanggung jawab itu kan tidak hanya nafkah, tapi juga memberikan perhatian dan sebagainya kepada anak, walaupun itu dalam situasi di mana sudah berpisah. Tidak terima dengan tudingan kubu seterunya yang merendahkan harga dirinya, Rian pun bereaksi keras. Ya, sambil mengunggah pendapat salah satu komentar warganet yang mewanti-wanti ucapan pengacara Ria Ricis soal permintaan nafkah itu, Rian pun tegas meminta kubu istrinya untuk tidak berusaha menggiring opini publik. Semoga ada itikad baik untuk tidak menggiring opini dan melakukan pencemaran nama baik. Tulis Rian dengan menohok di Instagram Story. Doain aja lah ya, doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik. Doanya seperti apa untuk keluarga Ricis? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Kita kan cuma saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian. Orang ini, Kak Mbak Oki dengan Mbak Cindy adalah orang-orang yang selama ini terlibat langsung lah dengan urusan rumah tangganya Rian dan Ricis. Saya nggak bisa sampaikan detail, tapi yang jelas proporsional yang disampaikan beliau-beliau kepada majelis hakim. Ya, mereka menyampaikan selama tahap sebelum memasuki masa gugatan, mereka sudah berupaya maksimal lah untuk melakukan suatu perbaikan di antara penggugat dan tergugat. Meraih keberkahan Ramadan bersama hiburan teroke. Jangan tidur lagi ya habis sahur. Yuk ngobrol bareng bersama saya, Ning Umi Laila. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ramadan adalah bulan yang teramat istimewa. Rumahku adalah surgaku. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kami akan bikin Ramadan kamu makin seru. Nikmati program pilihan teroke selama Ramadan hanya di RCTI.